Kalau L tuh memang siap pasang badan. Dia tuh siap pasang badan demi adik-adiknya gitu. Oh, gitu. L, Itu dan itu sudah nyata buktinya. Nyata banget. Aku bisa Kak bikin kotak, asap kotak gitu Kak. Kok bisa? Bisa nih. Kotak. Kak Boris kan nikah gitu. Udahan Dul. Oh iya, udahan. Makanya aku pengen nanya. Iya, apa Dul? Gimana caranya biar Kak Boris kan lebih berpengalaman nih di dunia. Biar nggak udahan. Ya, kakak El kemarin bilang nunggu dia punya pacar, tapi nggak tahu dia kapan nembak. Selamat datang di Potskuy. Masih bersama saya Boris Bokir. Sobat Kuy, gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Karena kan sekarang lagi musimnya musim-musim ada sakit, batuk pilek ya. Dan kita kedatangan juga bintang tamu yang sedang batuk pilek karena dia habis dari gunung. Ini dia Dul Jailani. Halo. Saya kemarin lihat postingannya mbaknya. Nyonya pesugihan penonton. Iya, habis balik dari gunung, alhamdulillah. Iya. Kemarin batuk pilek juga, sekarang udah mendingan. Oh alhamdulillah. gitu. Ya wajar kan di sana dingin pasti. Terus turun ke kotanya panas lagi. Tapi jadi kan hangat ada Tisa ini. Kok kayak ngeliat bapaknya muda dah. Tapi kan hangat ada Tisa. Anaknya kan. Tapi kalau berdasarkan postingan berarti itu benar merayakan ulang tahunnya Tisa ya? Iya. Oh, betul sekali. Emang Tisa tuh tahun lalu dia juga ngerayain di Papandayan. Hotel. Gunung juga. Nah, kenapa sementara kalau boleh tahu ya, rekan-rekan atau bahkan mungkin siblings dengan merayakan don't stop the party. Sementara ini memilih gunung. Ya kebetulan aku sama Tisa emang bukan anak party sih. Jadi kalau datang party itu kita kadang suka kikuk gitu, kayak kita ngapain ya gitu. Masa seorang Dul Jailani, anak Dani loh. Serius, kalau di 2019 ke bawah, gua anak party emang. Okay. Anak party, tapi semenjak Covid udah kenyang kali ya. Oh, udah bosen. Terlatih untuk di rumah gitu. Iya, terus emang kebetulan Tisa juga hobi naik gunung. Aku juga alhamdulillah. Kalau Ana boleh sombong ya. Ya, kalau Ana boleh sombong. Lulusan Semeru juga kan, Mahameru kan. Iya. Terus kepikiran udah lama juga ya nggak naik gunung, kerja terus capek gitu, kayaknya kita perlu ketemu sama alam lagi, mengenalkan diri lagi. Kebetulan Tisa juga suka dengan filosofi semacam itu kan. jadi akhirnya kita sepakat naik gunung Prau. Akhirnya alhamdulillah di sana ya dapat sunrise, sunset, dan yang paling gak nyangka moonrise. Kenapa? Jadi moonrise itu paling gak nyangka? Jadi ternyata itu fenomena yang jarang ditemukan di banyak gunung gitu. Oke. Jadi itu fenomena bulan terbit di atas awan. Oke. Jadi kalau biasa kan kita lihat sunset atau sunrise kan matahari terbit di atas lautan kan. Ya. Nah kemarin alhamdulillah dapet tuh bulan terbit di atas awan gitu. Ya tak rangkul Tisa, indah ya sayang. Sih. Habis rangkul kencing. Kebelet dong. Habis rangkul kan bisa ngobrol. Kenapa langsung ke toilet? Saya kebelet kencing. Tapi kalau bisa dilihat-lihat ya dari saya kan walaupun tidak mengenal secara langsung kepada sang kakak Al atau mungkin L gitu ya. Kayaknya kamu paling banyak gen Ahmad Dhaninya kayaknya ya. Aku nggak tahu dan nggak nyoba niru jadi ayah, tapi orang bilang gitu. Contoh gitu, aku dulu suka ngikutin Kurt Cobain nyanyi. Dibilang mirip Ayah Ahmad Dhani. Udah pernah kita bahas kan. Iya. Aku niru John Lennon. Ternyata dibilang mirip Ayah Ahmad Dhani. Aku niru siapa lagi? Smashing Pumpkins, Billy Corgan, dibilang mirip Ayah Ahmad Dhani. Ya, tapi ketika kecil kalian mendapatkan pengetahuan musik yang sama. Oh iya. Dikenalkannya bareng, udah ada paket-paketnya tuh gitu, pengetahuan musik. Iya. Nah, tinggal dari kalian yang mau ngambil yang suka-suka mana. Kebetulan kamu ini apa yang Ahmad Dhani senengin, kamu juga? Enggak semua, sampai sekarang tuh aku belum nyambung sama jazz fusion. Itu baru apa sih nikmatnya jazz fusion nih? Sementara ayah kan jazz banget kan. Banget. Jadi ya kan yang nurun ke aku kan grunge-nya kan. Oke. Rebel-rebelnya pas zaman beliau Ahmad Band tuh. Iya. Ahmad Band. Rebel-rebelnya. Mungkin ya. Tapi kan tadi kamu bilang gombal-gombalnya dikit kali. Ya karena itu kamu seneng baca juga jangan-jangan. Seneng karena gimana ya Kak, sebagai seniman, ya aku nggak bilang aku seniman, tapi kebetulan lagi bekerja di bidang seni.
Itu menurutku baca buku, dengar musik itu udah suatu keharusan gitu. Untuk memperkaya literasi aja, Iya, memperkaya iya, iya. kosakata itu juga memang ngaruh Sementara banget. kakak-kakak dua lagi bagaimana? KKL juga suka, KKL juga suka, tapi mereka lebih ke film kayaknya. Kalau KKL dia suka baca buku-buku ini nih, branding, bisnis, manajemen gitu. Oke. Dia anak kuliah. Enggak, yang ini baca buku tentang historis, tentang sesuatu, Kalau tentang aku, sajak-sajak, tentang hal-hal yang filosofis. Itu kayaknya dulu doang kayaknya kan? ya apa ya kan seni kan ya, seni ada yang ingin kita sampaikan kan. Iya, iya, iya. Kalau denger doang kan kadang bias gitu. Nah. Dengar dari Kabaris misalkan ada ilmu apa itu. Iya. Terus aku bilang, oh kata Kabaris gini. Tapi kan kita harus bisa membuat kutipan sendiri kan. Lebih enak lagi kalau oh iya, ini gini, lengkapnya gini. tuh ini, Iya. nggak sepotong. Akhirnya kita bisa mengutip, punya quotes sendiri gitu. Tapi Kayak aku semalam bikin quotes. apa? Pekerjaan terbaik adalah berbuat baik. Ih, Kan, keren. bahwa cinta adalah budi pekerti. Itu kan habis baca-baca Habis baca-baca. Gibran gitu-gitu. Susah itu nyarinya di Google ya. Gak ada. Iya, makanya susah harus baca dulu. Iya, Wikipedia aja aku sendiri yang bikin. Nah, setelah dulu ngomong begini, ntar ada banyak tuh pekerjaan terbaik adalah berbuat baik. Nah, itu kan kalau dalam bayang-bayang orang tua. Ya. Kalau dibanding-bandingkan dengan kakak-kakak, kakak Al, kakak L, itu pernah juga nggak atau bahkan sering mungkin? Aku baru mikir juga nih. Memang ada sih menurutku beberapa media atau netizen yang menggiring opini untuk mengarahkan ke membanding-bandingkan. Tapi keluargaku tuh selalu mengajarkan ya, keluarga ayah apalagi bunda juga, kalian tuh harus kompak. Jangan sampai kepengaruh sama suasana media yang memang kan ada beberapa media yang kerjaannya tuh ya sorry ya, memecah belah, Ya, membanding-bandingkan. Demi clickbait jadi demi dibikin clickbait, judulnya ya. yang seprovokatif mungkin lah Apalagi gitu. netizennya. Ya. Tapi karena mungkin ayah bunda udah pengalaman di dunia entertain, mereka berpesan kalian harus kompak, jangan sampai kepengaruh. Toh pun ada yang mungkin nanya, pernah nggak sih merasa persaingan karir atau apa? Aku nggak pernah, karena menurutku seseorang yang mempunyai pemikiran persaingan antar keluarga itu pengecut. Menurutku ya, untuk apa sih gitu, mending kita berdamai, mending Kalau dengan keluarga tuh harusnya bareng-bareng gitu ya, menyatu bukan kompetisi gitu, kolaborasi gitu. Jadi kalau misalkan pun ada pikiran setan gitu ya, udah mulai persaingan antar keluarga, aku selalu astagfirullah, enggak. Kalau aku gitu berarti aku pengecut, gitu aja. Tapi kan posisimu nih bungsu. Ya, Bungsu di antara kakak-kakak ini pasti suka ya menjadi objek penderita lah bungsu ini. Karena saya bungsu dari istri pertama. Kalau istri kedua aku tengah. Mas, tolong saya tidak ke arah sana nih Mas Dul. Kan ini kita bicara Ahmad Dhani dan Bunda Maya, punya kalian bertiga kan. Ya kan sekarang istrinya udah beda kalau. Betul, saya tidak ke sana-sana Mas Dul. Aduh, dia doang nih yang bisa begini nih. Karena emang keluarga dia kan. Kamu kan bungsu. Iya. Jadi kakak-kakak kamu ini kan pasti ya kamu sebagai yang paling kecil biasanya entah either paling disayang atau paling menderita. Ya plus minus sih. Ada lagi nih plus minus. Plusnya gini, misalkan aku mau makan gitu, tinggal minta traktir kakak Al. Ya kan, kakak traktir dong gitu. Ada yang mau ngajak berantem, kakak L nih tolong tinju ini. Kenapa nggak milih Al? Kenapa L? Ya L kan udah pernah menang boxing kan. Ya itu kan boxing kemarin Iya. berantemnya pasti udah dari lama dong. Ya nggak tahu ya, kalau Al lebih ke traktiran aja. Oh, Al tuh lebih ke Iya. flamboyannya. Iya, kakak traktir dong gitu. Kalau L tuh memang Iya, siap pasang badan. Dia tuh siap pasang badan demi adik-adiknya gitu. Oh, gitu. L, Itu dan iya. itu sudah nyata buktinya. nyata banget. Nyata banget. Oh, berarti emang di antara ini yang nggak kita tahu nih, berarti L ini sering berantem juga ya. Kalau sering berantem, sering pasang badan. Seneng, bukan Aku nggak sering tahu ya, seneng Mungkin gitu. hobi ya. Coba Hobi. kalau pasang badan untuk adik itu kakak luar biasa. Yang paling sering gampang ngambekan siapa? Kalau ngambekan nggak tahu. Tapi yang paling sensitif aku. Paling perasa. Iya, Virgo kali ya. Virgo kali ya. Virgo kali ya. Kak, aku boleh ngerokok aja sih. Boleh dong. Bener? Ini kan bukan di SPBU. Oke. Boleh dong. Biar relax dikit, Kak. Boleh relax, minum Kan dari dulu. dulu kan aku selalu bilang kan, aku Iya, butuh iya. rokok.
Hmm. Silakan dong. Nah, ini Aduh, dia nih emang. Ternyata rokoknya sukun eksekutif. iya dong. Udah nyampe ternyata sukun eksekutif ini ke anak-anak artis ini. Udah beredar dia. Keren. Cocok kan, Dul? Enak banget, Bu. Ih, sadap. Sedap banget gak? Kayaknya kan. Iya, gayanya. Dia buat gaya juga asik gitu. Cocok jadi. Cocok. Sedap. Kadang kalau bangun tidur gitu, habis bangun tidur, yang dicari langsung ini. Minum air putih hangat, ya kan? Langsung buang air besar. Emang kenapa kalau ngerokok itu apa? Maksudnya apa yang bisa dirasakan atau bisa melahirkan apa gitu? Inspirasi sih, Kak. Ah, Aku banyak nemu di teras, iya. misalkan lagi gitaran gitu. Kalau misalkan lagi nggak ada inspirasi, ngerokok dulu ah. Kan semi-semi meditasi kan. Ya, betul. Jadi lebih tenang mungkin ya. Ya ada juga, aku bisa Kak bikin kotak, asap kotak gitu Kak. Kok bisa? Coba. Bisa nih. Kotak. Kamu ya. Asik Kak, aku suka banget Sugun. Tapi kalau ini ada yang berdampak ke lagu nggak? Ada Pak, banyak banget. Banyak. Banyak. Yang gara-gara habis ngerokok Sukun Kemarin Eksekutif. habis bikin lagu gara-gara Sukun. Oh gitu. Sukun Eksekutif nih. Apa lagu yang mana? Belum rilis Oh, belum Oktober. rilis. Iya. Dan dari dulu sampai sekarang nih, Dul. Ada nggak privilege ini nih? Sebaak. Oh iya. Sebaak. Kamu nyari sebaak kan? Iya. Nyari di sini dia, mau di mana? Enggak tadi nyari korek. Yo, nyari korek. Koreknya bagus soalnya. Oh, bagus. Asbak luas kok asbak. Tuh, paling yang ini yang pada bete kru-kru aja. Dari dulu sampai sekarang nih, Mas Dul. Pernah nggak sih dapat privilege sebagai anak artis selain yang tadi lagi kalau launching lagu ya? Iya. Ya alhamdulillah ya, harus disyukurin banget. Lagi dan lagi emang aku lagi di fase nggak bisa nolak takdir gitu ya. Nggak bisa nolak takdir ya. Iya. Dan ya tapi kan yang seperti aku selalu bilang ya, banyak orang dapat privilege tapi tergantung dari kitanya kan. Sebentar biar lebih asik. Sedap, biar kayak filsuf Yunani dia nih. Lu punya kuasa. Wahai, nyampe juga itu video itu ke dia ya. Nyampe juga ya video itu ke Dul ya. Enggak. Ya. Maksudnya kan sekali lagi kan mau punya privilege, tapi itu kan semua kembali ke diri kita masing-masing gitu. Ada orang punya privilege ini, ada orang punya privilege channel atau dan lain-lain. Kebetulan alhamdulillah aku di entertain, punya privilege bapak ibu yang alhamdulillah punya nama gitu. Tapi itu balik ke diri sendiri, kita mau manfaatin nggak? Bisa juga aku dengan punya privilege seperti ini malah aku kacau balau hidupnya kan. Ada banyak kan yang kan punya privilege tapi ya berantakan. Ya ada teman gitu punya privilege berantem di klub. Itu kan mengacau balau namanya. Betul, mengacau balau. Itu kan kalau terlalu relate, Mas. Ini contohnya tadi Mas, terlalu dekat contohnya. Terlalu dekat. Jadi ya harus kembali lagi, aku jadi ingat ke quotes-nya Spider-Man. Apa? Ya kalau yang mana? Privilege itu kan semacam kekuatan ya. Dengan kekuatan yang besar muncul tanggung jawab yang lebih besar. Yang besar juga. Jadi emang semua kembali ke diri. Kalau misalkan aku punya privilege tapi aku nggak memanfaatkan dengan sebaik mungkin, ya percuma juga. Kalau misalkan aku punya privilege tapi aku malah jadi jumawa, jadi sombong, seenaknya kan nggak boleh juga gitu kan. Tapi kamu belum menjawab. Contohnya apa? Apa itu? Privilege-nya. Selain yang launching lagu. Selain launching lagu, apa? Contohnya? Iya, contoh privilege-nya. Entah, nggak susah nyari parkir di mall. Oh. Iya kan, karena kita, dulu jalan. Ya ini sering dapat studio gratis kalau latihan. Studio gratis? Iya. Ayah kan ada studio. Ya. Jadi kalau mentok, kadang kan studio kan udah full book gitu kan. Iya. Ayah aku numpang latihan di RCM ya gitu. Udah nggak bayar kan? Ya iya dong, dulu kalau itu orang punya. Lah tapi yang studio RCM itu disewain ke orang-orang juga? Enggak, tapi kan kalau aku selalu berusaha nyari di studio orang lain dulu kan. Oke. Belajar mandiri lah. Oke. Biar tahu sistem manajemen tuh gini, produksi dan lain-lain. Tapi kalau mentok ya ayah minjem studio ya buat ketika latihan. Kamu nelpon ke sana ngomongnya Dul atau enggak. Oh, pantes dibilang penuh. Coba Dul Jailani. Oh, siap kosong Mas, datang aja gitu. Ada yang beberapa. Ada yang beberapa kalau udah mentok ya. Iya, baru ingat ada yang beberapa. Iya. Kalau sama Bunda ya sama juga gitu. Kalau sama Bunda malah ini privilege-nya malah
bikin lirik bareng kadang-kadang. Oh iya. Kayak terakhir tuh laguku yang featuring Axel Ramanda tuh sejujurnya asik. Sejujurnya. Itu refnya ada beberapa bunda yang bikin. Itu iyalah itu privilege yang luar biasa ya. Bikin lirik lagu sama Bunda Maya. Ya, terus cover Ayah juga pernah nyanyiin laguku yang judulnya Cakrawala. Cek di channel YouTube-nya Ayah. Itu kan privilege banget kalau Betul. laguku dinyanyiin sama seorang Ayah Ahmad Dhani gitu. Bentar. Channel YouTube-nya Ayah itu semua kemauan dia, editor disuruh nurut aja atau memang ada yang mengkonsepkan? Aku nggak tahu. Tapi kayaknya dengan kenaturalan itu jadi konsepnya deh. Aku nggak tahu sih. Seger-seger guys. Kalau yang megang kamera pada ngomong it's okay aja. Nah, kadang-kadang suka ada kayak apa ya? Kayak tiba-tiba warnanya ngeblok ini apa, tulisan apa, nyaplok-nyaplok gitu. Aku kurang tahu. Cuma kan Ayah emang gitu kan. Dia kan nggak mau jadi orang yang ordinary people kan. Ayah kan prinsipnya dia maunya dia kan extraordinary gitu. Out of the box gitu. Out of the box. Jadi makin orang bingung mungkin. Oke, berarti bisa disimpulkan memang itu kemauannya beliau mungkin kayaknya. Nah, kalau Dul sendiri kan besar di dunia entertainment ya Dul ya. Dan sudah sangat dekat dan berada di dalamnya baik dari keluarga juga, ayah, ibu, semua kakak-kakak juga ya kecipratan ataupun berkecimpung lah mungkin di dunia entertainment. Iya. Dan sudah melihat kan seberapa mengerikannya pergaulan di dunia entertainment gitu. Pernah nggak ada yang melihat dengan mata kepala sendiri tanpa dikasih tahu orang-orang? Kalau ngeri sih enggak ya. Kalau party-party itu biasa lah. Untungnya aku kan nggak suka party, jadi aku menarik diri dari circle party. Cuma kadang banyak banget teman-teman tuh yang punya wajah palsu gitu. Jadi emang agak sulit gitu nyari teman di entertain yang bisa jadi sahabat sejati itu agak sulit. Agak sulit ya, harus cocok-cocokan banget ya. Iya. Apalagi berarti kalau dengan tipe modelan Dul ini adalah yang circle temanannya dikit ya. Iya kan. Jadi temanannya itu terus. Iya, aku sampai punya quotes. Apa tuh? Lagi. Apa quotesnya? Aku tak punya teman. Teman terbaikku adalah diriku sendiri. Aku pun nggak punya musuh. Musuh terbesarku adalah diriku sendiri. Dul jalani 2024. Enggak ya, tapi ya benar itu. Benar. Kakak pasti ngalamin kan? Iya. Susah kan? Kalau kakak kan maksudnya untung agak ada agak lain tuh. Iya. Yang aku lihat sih secara chemistry klop banget. Ya. Tapi kan mengakui nggak? Kalau sulit mencari sahabat sejati di dunia entertainment ya, cocok-cocokan memang. Cocok-cocokan gitu. Apalagi kalau lihat yang circle yang sorry to say yang cewek-cewek arisan gitu. Ini kok kemarin dia habis ngomongin ini kok sekarang mereka mingle bareng sih gitu. Berarti Dul ini ada di posisi ini hari Senin. Dul ada di situ ngelihat dia ini sebel banget benci banget. Terus hari Kamis ketemu lagi. Perasaan kemarin nih orang benci katanya. Kok ini bisa hai-haian gitu-gitu ya? Upload Instagram bestie. Itu fake banget sih. Berarti dulu tuh lebih sering ngelihat yang kayak gitu ya? Iya. Karena gitu. kamu nggak sengaja ada di situ, terus terlibat, terus lihat, terus mencerna dalam kepala sendiri. Kayaknya kemarin dia tuh harusnya nggak suka deh. Iya banyak yang fake lah pokoknya. Tapi bukan terjadi ke Dul langsung kan? Tapi bukan berarti itu aku menjadi judgmental juga gitu. Oh mungkin dunia mereka seperti itu gitu. Iya. Pernah nggak kalau dulu diceritain sama ayah zaman-zamannya ayah waktu ngeband kan dulu kan anak band rockstar banget, apalagi dewa bro. Kalau ayah cuma bilang ya namanya dulu kita remaja ya suka party gitu dugem gitu. Ya ayah bilang, Dul, kalau mau soal nakal-nakalan jangan macem-macem sama anak 90-an. Anak 90-an tuh jauh lebih nakal dari generasimu. Itu sih. Dan aku mengakui itu. Tapi poinnya adalah ketika ngomong gitu, maksudnya kalau mau bandel nanya dulu sama ayah. Bukan, ayah cuma mesen. Ayah nggak mungkin ngelarang kamu untuk berdosa gitu. Iya. Karena manusia tempatnya dosa. Ayah cuma mesen Allah sama Nabi Muhammad nggak suka hal yang berlebihan. Jadi kalau kamu mau berdosa jangan berlebihan gitu. Mau baik pun juga jangan berlebihan gitu. Aduh. Kan terlalu baik ntar dimanfaatin banyak orang. Betul. Bisa mungkin juga. Kak Boris pernah mengalami. Pernah nggak ngalamin Kak?
Ya pernah ada di kedua belah pihak pernah. Memanfaatkan orang pernah, dimanfaatkan pernah gitu. Iya, Udah iya, merasakan iya. juga ketemu teman-teman yang palsu juga pernah Ya gitu. kan? Ya, Akhirnya ya. ya tinggal kita kalau menurutku tinggal kita berdamai dengan situasi aja sih. Iya, ya gimana Pak membawa diri lah gitu. Bawa diri. Iya. Berarti ini juga apakah rumus ini juga yang dibawa oleh seorang Dul Jailani untuk ya tidak terlibat terlalu jauh dengan huru-hara di dunia entertainment? Kalau bukan dunia entertainment maksudnya? Ya huru-hara Dunia. dengan pergaulan-pergaulan. Kan dibilang ayah tadi. Ya kalau aku untungnya dengan huru-hara entertainment, untungnya aku tuh nggak suka. Contoh lah party gitu. Mm-mm. Untungnya aku udah kenyang gitu, udah nggak Oke. suka gitu. Jadi sekarang ada yang ngajak party, males mending di rumah gitu. Mending ketemu Tisa gitu kan lebih Ya enak. ampun. Mending bucin-bucinan. Bisa aja nih. mending ketemu Tisa bucin-bucinan, bikin Oke. lagu. Kalau dia nggak syuting. Kalau dia nggak syuting. Kalau dia lagi syuting film kan sedih. Ditinggal 2 minggu paling cepat. Iya. Ya padahal kan bisa video call. Bener. Video call gini dong. Oh, iya, Masa gini. video call gini sih? Bisa gini, halo sayang lagi apa? Aduh, Itu kan aduh, lebih enak daripada cedak-ceduk Guys. ngobrol nggak bisa. Nggak bisa. Tapi di banyak kesempatan ketika di podcast atau di mana gitu dulu selalu bilang pengen apa ya menikah muda dengan Tisa Biani gitu. Mm-mm. Memangnya berapa persen kesiapan mental dan juga finansialnya seorang Dul Jailani ketika yuk udah bulat tekadnya nih di usia muda untuk mengarungi bahtera pernikahan? Kalau finansial sih aku nggak ragu ya, insya Allah yang ngatur. Tapi emang sebenarnya bisa aja aku minta ayah bunda. Ya, Tapi aku suka lagunya Frank Sinatra yang My Way. oke. I did it For more. what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. Untuk apa seorang pria? For what is a man? What has he got? Apa yang dia punya? Kalau bukan dirinya sendiri, then he has not. Berarti dia nggak punya Nggak punya apa-apa. apa-apa. Jadi itu sebenarnya kalau finansial aku nggak ragu, cuma lebih mental. Lebih ke mental. Contoh, sekarang lagi belajar lebih tanggung jawab sama hidup. Karena kan emang di Islam itu kan kalau udah akhir balik urusan hidup ya kita tanggung jawab dengan Sendiri. diri kita sendiri. Gak ada gitu. backupan orang tua lagi. Gak ada backingan orang tua gitu Iya. kan. Nah itu tanggung jawab. Dulu emang secuek itu dul sama Ya. hidup. Secuek itu bayangin latihan telat 3 jam. Tadi aku on time nggak? Atau kan udah mulai on Udah time mulai ya. sekarang. Udah mulai. Terus ya udah mulai nanya juga ke bunda gitu. Ini bunda sebulan gini rumah berapa sih harganya? Oke. Segitu. Oke. Jadi aku berarti mesti. Berapa emang? Nah, Aku mau penasaran berapa emang Gak usah. rumahnya bunda? Nah ya masuk aku sebutin di sini enggak lah. Tapi aku belajar untuk berarti nanti kalau aku udah jadi kepala rumah tangga aku harus tanggung jawab untuk membiayai ini semua gitu kan. Ya, tapi kan nggak harus langsung rumah yang sebesar itu dul. Iya maksudnya. Dengan lampu sebanyak itu atau AC sebanyak itu. Iya sama ini sih yang paling berat tuh. Mungkin Kak Boris sempat ngalamin mengikis egois. Oke. Gitu. Jadi namanya anak muda kan tahu sendiri Kak. Egois. Iya, Terus iya. aku pengen ini mimpiku banyak belum dicapai tapi pada akhirnya kan hidup ini untuk orang lain gitu. Ya. Nah sekarang aku tanya ke Kak Boris. Apa nih? Kak Boris Tiba-tiba kan, dia yang nanya nih. kan Kak Boris kan nikah gitu. Udahan dul. Oh ya udahan. makanya Iya, aku pengen nanya Iya apa dul? gimana caranya biar Kak Boris kan lebih berpengalaman nih di dunia. Biar nggak udahan. Ya, iya kan lebih di situ. Mungkin lebih ini kali ya. Nasihat buat aku lah yang masih muda nih. Aduh, Kak Boris kan masih tahu iya. orang modelan aku kayak gimana. Iya. Nasihatnya Ini gimana nih? bagus juga nih, belajar nggak melulu dari yang sukses ya. Ya harus dari yang gagal juga belajar. Benar. Iya benar dul. Iya, Kalau yang benar. sukses kan kisah-kisah positif terus. Ya kan kita banyak gak tahu orang sukses gagal berapa kali. Nah, itu dia. Nah, kita nasihatnya gimana nih? Kalau dari aku apa ya? Saling mengerti kekurangan aja lah. Tahu kapan marah, tahu kapan gak usah marah gitu. Gimana maksudnya itu Kak? Ya itu berkaitan dengan mengikis ego. Nggak melulu ketika kita dengar sesuatu, aduh ini nggak bener, nggak baik, terus pengen marah. Oh. Ada kalanya, aduh dia salah tapi aduh kalau marah lagi nanti ya
adu berantem lagi jadinya. Udahlah ini ditahan dulu aja, ntar aja cari momen waktu kapan diomongin dengan baik-baik iya. gitu. Tis, kemarin tuh sebenarnya aku nggak suka loh kamu ini. Cuman kan itu jarang bisa terjadi ya. Iya. Gas rem berarti ya. Apa? Gas rem ya. Iya, gas rem. Ketika kita tahu dia dulu lagi sibuk bikin lagu, lagi mumet, lagi apa. Aku mungkin sebagai Tisa gitu kayak, janganlah, dia lagi capek pasti kalau aku ajak bahas topik ini nanti terlalu sensitif, hot buttonnya tersentuh, marah dia nanti. Misalkan begitu juga dengan Dol. Dia baru capek beres syuting film, kemarin syuting filmnya berat. Ada yang mau tak omongin, ada yang mau nggak cocok nih sebenarnya dengan sikapnya, tapi halo Anda, Kalau dari aku sih gitu tuh. Ya tahu kapan itulah momen untuk oke, ini saatnya aku maju untuk mengemukakan pendapat nih gitu. Berarti mencari sela yang tepat ya. Iya. Sela yang tepat untuk berkomunikasi. Iya, bahkan ada yang bilang juga kan kalau ketika menikah bukan untuk saling mencari kecocokan, tapi saling mengerti kekurangan masing-masing atau pasangan gitu. Dia kekurangannya tuh ini. Ya udah saya ngertiin aja memang itu kekurangan dia gitu. Jangan mencoba untuk merubah seseorang Dul menjadi all new Dul gitu. Jangan rusak itu. Saya mengerti atau menerima? Mengerti atau menerima itu kan beda. Beda. Berat nih filosofis orang ini. Mengerti kan, atau menerima? Kalau ngerti kan, ya udah aku ngerti tapi belum tentu aku nerima. Belum tentu kakak nerima. Tapi kan kedewasaan berarti ya udah diem kan, berarti nggak harus marah. Dengan mengerti. Oke, mengerti. Habis itu tahap selanjutnya menerima dong. Sebelum menerima dulu. Apa? Memahami nggak? Gimana ayo? Ya boleh aja. Itu hal yang berbeda. Iya boleh aja. Kalau dulu mau begitu boleh aja. Iya. Memahami. Tapi kan udah pacaran udah lama dong. Iya. Harusnya di tahap memahami ini udah lulus. Apa yang do and don'ts-nya, yang Tisa suka dan tidak suka, udah paham dong. Iya. Paham. Mau do and don'ts-nya apa di antara kalian berdua nih gitu. Biasanya dia kalau aku begini pasti dia marah nih. Dia sih udah ngomong sih, yang penting kamu nggak itu. Oke. Iya, oke. Oke nyonya, siap. Oke. Ya apalagi kan cowok ya. Iya. Kayak cowok tuh kayak gimana ya? Kalau di luaran tuh kayak wah busung banget dadanya kan. Apa ini? Wah, saya kepala rumah tangga. Masuk rumah, iyanya gitu. Tunduk. Iya, sekarang juga lagi sharing-sharing juga sama yang udah nikah gitu. Lagi sharing-sharing. Lebih ke mental sih, Kak. Ya. Apalagi laki-laki kan diwajibkan bekerja seumur hidup. Ya. Laki-laki juga kayaknya stigmanya nggak boleh menangis, nggak boleh bercerita tentang kesedihan gitu. Aku bukanlah Superman. Lagi belajar. Tapi aku ngobrol sama Kabarus gini, ada aku juga seneng. Ada juga loh yang ternyata setelah pacaran lama nih, bertahun-tahun, 5 tahun lebih, terus menikah, ternyata masih ada sifat-sifat aslinya yang belum keluar. Baru ketahuan setelah menikah. Iya, makanya ada juga. Makanya aku tuh nggak mau buru-buru, Kak. Nah, tapi kamu pengen nikah muda itu buru-buru dong. Masih ada setahun nih. Masih ada setahun. Kenapa? Kok ada deadline-nya? Aku emang dari dulu sebenarnya, aku tuh kalau ada jejak digital dari 2018 aku udah ngomong. Konsisten ya. Mau nikah muda gitu. Berarti kalau tahun depan tuh umur berapa, Dul? Tahun ini 24, tahun 25. depan 25. Tisanya 23. Tahun depan 23. Ya. Berarti kalian selisih 2 tahun lah gitu ya. Lebih ke mental sih, Kak. Iya sih. Lagi mental seorang lelaki kan. Ya. Kadang tuh aku kalau misalkan lagi males di rumah gitu, terus maaf gitu lihat tukang dateng gitu, aduh maksud aku kalah sama tukang dia gitu. Kerja dengan apa yang dia bisa gitu. Itu juga lagi belajar ya, mental mencari nafkah gitu. Mental Kan mencari benar nafkah. kan laki harus gitu kan. Benar. Laki kalau kita nggak punya duit dipandang apa sama wanita? Ahai. Kadang-kadang ukurannya masih ada yang seperti itu, jadi agak dikerdilkan gitu. Iya. Dengan adanya menurutku. Gitu. Tapi berarti ini input udah sangat banyak sekali ya. Lagi belajar. Iya, maksudnya inputnya udah banyak banget. Pendapat dari ini A B C D gitu udah banyak ya. Cuma kalau yang mereka ngomongin negatif soal pernikahan, aku selalu nggak mau masukin ke otak. Karena aku selalu mau sangka baik. Baik dong, ya baik lah sebenarnya. Cuman ya di sebagian orang mungkin ada yang memang begitu, tidak bisa menolak takdir kan? Iya. Seperti kata Mas Dul sendiri. Dan juga ini kayaknya di antara kalian ini sedang ramai semua dalam apa ya? Dalam percintaannya gitu kayaknya. Klannya Ahmad Dhani ini semua lagi tiga-tiganya lagi gitu. Termasuk Al dan juga El juga udah punya pasangan, terutama
kakak di tengah ini, kakak L juga kan lagi ramai sekali beliau ini. Iya, Menurut iya. persepsi seorang adik, kayaknya siapa duluan yang menikah di antara 3 ini? Persepsi kalau Kak, aku tuh kalau ngikutin keputusan emosional tuh aku besok mau nikah, Kak. Sebenarnya tuh udah ngempet banget sebenarnya. Sebenarnya udah ngempet banget ini sebenarnya. Cuma kan aku nggak mau mengambil keputusan emosional gitu. Ya, benar dong. Ya kan. Kadang kan kita harus pakai logika juga gitu kan. Jadi ya kalau persepsinya sih pinginnya aku duluan. Pinginnya. Itu nggak apa-apa. L sama Al nggak apa-apa. Kakak L kemarin bilang nunggu dia punya pacar, tapi nggak tahu dia kapan nembaknya. Kemarin tuh bilang gitu. Ya wes, Dul, kamu boleh menikah tapi nunggu saya punya pacar ya gitu. Iya. Kan udah kemarin. Aku juga nggak tahu jelasnya kayak gimana, aku nggak tahu. Oh, kalian nggak ada emang WhatsApp grup bertiga nggak ada? Ya ada, cuma saya bongkar di sini kan. Oh iya. Yang maksudnya dengan adanya grup WhatsApp bertiga tuh atau mungkin sering ketemu momen ngumpul bertiga, kalian aja bertiga ya tanpa pasangan-pasangan ya. Pernah sharing-sharing nggak cerita-cerita gitu mengenai ya ada kisah cintanya? Sering. Justru ya kalau kakak L sama aku lagi ketemu ya pasti basa-basinya itu gimana cewek gitu. Siapa pacar sekarang gitu? Iya, gimana? Oh ya udah gitu. Ya gini, kakak L mesen ya dulu gini. Aku beli Kak sebagai adik yang care, kakak L cewek tuh gini asik. Sok ngerti banget ya. Ya terus ya tapi ya namanya cowok ya. Kalau ketemu ya pasti curhatnya soal pasangan masing-masing. Percintaan masing-masing ya sama kalian. Dengan segala. Paling sedikit pacaran siapa? Aku. Iya ya. Aku pacaran yang resmi cuma SMP kelas 1 sama Tisa. Udah 2. Tisa si paling manis ini. Yang resmi. Yang resmi 2. Berarti ada yang gak resmi ya? Kalau dari yang resmi, berarti ada yang gak resmi ya Mas Dul ya? Gimana sih ini? Pakai dibilang yang resmi. Nggak, kalau nggak resmi tuh aku nggak suka aja karena aku tuh kurang suka kayak zaman sekarang ada HTS tuh, Kak. Oke. Menurut Kakak gimana tuh HTS tuh? Itu anak-anak zaman sekarang itu. Nggak jadian nggak apa pegangan tangan. Kan Kakak juga anak zaman sekarang. Sorry. Nggak. Dul. Nggak anak zaman sekarang. Nggak suka kan? Iya. Banyak tuh yang zaman sekarang gitu nggak pernah mengutarakan cintanya atau gimana tiba-tiba pacaran gitu. Iya, aku nggak suka aja karena kasihan ceweknya gitu. Oke, nggak diberikan kejelasan. Iya. Lebih baik ini udah jelas. Jelas, tinggal kita matengin lagi. Berarti kamu udah pengen menikah, Tisanya yang belum berarti? Tisa udah pengen juga mungkin Terus siapa di antara kalian berdua yang tidak mau kalian cepat-cepat menikah? Ya aku yang selalu bilang jangan buru-buru gitu. Jangan buru-buru gitu. Sekali lagi kalau ngikutin keputusan emosional besok menikah. Pengen banget sebenarnya. Iya. Saya nggak ayo. Iya. Kita langsung jabat tangan sah gitu. Cuma kan sekali lagi jangan buru-buru. Gitu. Jangan buru-buru ya. Nauzubillah min zalik seperti apa? Kalau orang buru-buru terus ada kulit pisang sepele terus preset Iya. kan. Nauzubillah min zalik. Iya, jangan sampai lah. Menurut Kakak gimana nasihatnya nih buat aku sama Tisa nih? Nggak ada nasihat apa-apa. Kalau boleh minta dong. Jalanin aja Dul ya. Nggak usah dengerin apa kata orang lain. Susah soalnya nyari kayak Tisa zaman sekarang. Wih, keren. Aku aja kalau dia dia kan nggak minum, nggak ngerokok, nggak party. Kalau dia nggak punya didikan yang begitu bagus, aku malas sama artis sebenarnya. Cuma karena Tisa nih spesial banget di kalangan entertainment, ya jadinya aku luluh gitu. Iya, luluh jadi ya. Masih sholat, patuh sama orang tua. Berapa banyak cewek yang udah mengetop terus berani sama orang tua. Kejelekan Tisa tuh ada tau, cuman satu. Apa? Ini saya buka aja di sini. Tapi ini jangan diedit, jangan dibuang ya. Kejelekan Tisa Bian itu cuma satu. Stripping film. Kok jelek? Syuting mulu. Enggak, jarang banget liburnya dia. Orang bisa lagi ngerjain proyek apa tiba-tiba fitting buat apa? Next project. Justru malah aku salut sih di situ sih. Iya. Oh, berarti aku dapet cewek yang bukan manja gitu. Iya. Bukan matre. Bukan. Waktu itu juga syuting sama Tisa Bian ya. Kita tuh mengira, dengan nama besar Tisa Bian ini. Iya. Syuting sama Princess ribet nih pasti nih. Nggak bawa apa-apa. Ternyata enggak ya. Ya kan? Kok seslow itu ya gitu. Slow banget ya tuh. Makanya aku luluh Kak gitu. Iya. Kalau dia nggak punya prinsip
moral yang bagus, aku juga males sebenarnya sama artis. Sama Tisa ini spesial menurut. Special edition. Aku bersyukur lah dapat pacar Tisa, bersyukur banget. Bersyukur banget. Jadi berarti sebenarnya kalau kalian bisa cocok selama ini berarti ada prinsip yang cocok dong di antara antara Dul dengan Tisa. Iya. Apa contoh prinsip apa yang kalian cocok tuh? Ya cara kita memandang dunia gitu ya. Kayak kita selalu stick sama kesederhanaan gitu. Karena menurut kita itu kesederhanaan tuh adalah kemewahan yang sejati gitu. Kita nggak suka hidup yang glamour. Terus juga ya pacaran boleh tapi jangan sampai itu membuat jauh dari keluarga, ganggu kerjaan, apalagi jauh dari agama. Jadi kita selalu saling ngingetin gitu. Misalkan pacaran kita tuh udah ada yang beberapa nggak sesuai moral, kita selalu saling ngingetin gitu. Keren. Selalu ngingetin. Misalkan Tisa udah malam nih, ada Bunda, ada aku, ada Tisa udah malam. Tisa selalu ngingetin, sayang tuh cewek lo nggak boleh main ke rumah cowok malam-malam gitu. Oh iya, terus pulang gitu. Bunda responnya apa ketika dibilang Tisa begitu? Ya Ame Bunda bilang Tisa tuh anak manis, anak sayangan. Nah Tisa itu satu-satunya pacar Aldul yang dicium keningnya. Oh iya? Iya, satu-satunya. Maaf, bukan membandingkan dengan yang lain. Iya, ya, aku nggak ada niat membandingkan. Iya, kakak-kakak yang lain pada kita pacar yang dicium Tisa doang. Belum pernah lihat dengan mata kepala aku Bunda mencium kening. Ya entah siapa pacar kakak-kakak gitu ya waktu itu ya. Cuma Tisa selalu sampai sekarang dicium. Dan kemarin baru, kamu jangan macam-macam sama Tisa. Iya Bunda. Siap Bunda. Yang lain tuh nggak perlu diinget-ingetin banget ya. Dulu aja nih dapat warning keras ya. Karena emang susah nyari kayak Tisa kan. Iya. Jangan sampai sempat mengecewakan Tisa gitu. Hingga gitu. Akhirnya nanti dia berpaling atau amit-amit pergi lah gitu. Jangan sampai ya. Makanya Bunda juga ini harus jadi kamu dulu sama Tisa tuh gitu. Tapi ya itu kan tadi apa ya? Kembali lagi ke mental gitu. Iya. Kencingnya lurus dulu deh. Ya, baru nikah gitu. Baru nikah. Kadang aku kencingnya belum lurus gitu kan. Kita doakan biar dulu kencingnya cepat lurus ya. Iya dong. Iya, gitu dan mudah-mudahan dulu juga semua project-projectnya single-singlenya juga amin. Semoga lancar-lancar. Boris juga semoga kerjaannya lancar-lancar. Ya, biar jadi secara finansial juga secara kerja udah oke, udah gagah berani. Tisa, ayo kita menikah. Gitu saya menciptakan lagu banyak, bandnya jalan atau apa aja pede kan mau ngajak menikahnya kan gitu. Dan salamin juga ke Tisa ya. Iya itu orang ada di situ. Kan yang nonton mah nggak tahu dul, kan pura-puranya nggak ada gitu. Saya salamin ya. Bang Jegel kan ya? Bukan kok saya bisa saya jegel sih, saya kan nggak manis. Jegel kan manis. Untuk Tisa juga lancar-lancar Tisa ya, semua pekerjaannya Tisa ya. Dan juga terima kasih juga buat yang dipegang dulu ini Sukun Eksekutif. Kalian harus nyoba nih, enak banget. Iya tuh, dia aja betah dari tadi loh ngobrol santuy slow, keluar inspirasi dari Sukun Eksekutif. Jadi lu punya pemikiran, lu punya kuasa. Nah, lu oke, lu Sukun Eksekutif gitu. Ya, lu Sukun Eksekutif. Oke, jangan lupa untuk menonton Podskuy bareng bersama saya Boris Bokir di channelnya Kuy Entertainment setiap hari Senin jam 6 sore. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar kira-kira next bintang tamunya siapa ya. Oke, kalau begitu sampai jumpa di episode yang akan datang. Dadah.